Navigasi bab 401-410. Bajingan, kau membuat kekacauan besar dan kau ingin mati. Niu Sidun menjadi semakin marah saat melihat tindakan ekstrim Jiang Bingkun. Jiang Bingkun berhenti sejenak dan menatap Niu Sidun. Bos, apa maksudmu? Niu Sidun menatapnya dengan ekspresi muram. Segera serahkan dirimu ke kantor kepegawaian dan bekerja samalah dengan penyelidikan polisi. Jiang Bingkun mengangguk cepat. Aku akan mendengarkan pengaturan bos. Ekspresi Niu Sidun membaik. Saya sudah berkonsultasi dengan pengacara. Tindakan Anda bisa dianggap pembunuhan berencana, tapi bisa juga dianggap provokasi. Kalau berhasil, Anda paling lama hanya akan dikurung beberapa hari. Jiang Bingkun sebenarnya sudah bersiap untuk mati, tetapi saat mendengar kata-kata Niu Sidun, dia merasa gembira. Benarkah? Itu bahkan lebih mudah. Aku akan menyerahkan diri sekarang. Sambil berbicara, dia hendak pergi dengan gembira. Bos, apakah Anda punya pesanan lain? Tahukah kamu apa yang harus kamu lakukan di pusat penahanan? Niu Sidun mengajukan pertanyaan aneh. Jiang Bingkun tercengang. Apalagi yang bisa kulakukan kalau aku di pusat penahanan? Niu Sidun memutar matanya dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Putra Mo Chaosheng, Mo Chong, masih dikurung di pusat penahanan, menunggu putusan akhir. Jiang Bingkun memutar matanya dan langsung mengerti. Kau ingin aku masuk dan membungkamnya? Niu Sidun sangat marah hingga hampir pingsan. Aku ingin kau memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubunginya dan menanyakannya. Untuk apa? Tanyakan padanya apakah Mo Chaosheng mengatakan sesuatu kepadanya sebelum dia meninggal. Atau, apakah dia meninggalkan bukti untuk menyelamatkan hidupnya. Jiang Bingkun segera mengerti. Bos, jangan khawatir. Saya pasti akan menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, dia melangkah keluar. Niu Sidun perlahan duduk di kursi. Matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Ye Feng, jangan terlalu puas diri. Pertempuran kita baru saja dimulai. Saya, Jiang Bingkun, bertindak atas inisiatif saya sendiri hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Saya akan pergi ke kantor personalia dan menyerahkan diri sekarang. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Sekaligus, saya dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Ye. Saya sendiri yang menyebabkan ini. Mohon jangan libatkan orang lain. Jiang Bingkun memposting video di WeChat Moments miliknya. Di satu sisi, ia menjelaskan penyebab insiden tersebut. Di sisi lain, dia meminta maaf kepada Ye Feng. Saat video itu dirilis, video itu tersebar luas di semua grup WeChat utama di dunia bisnis Zonghai. Hal itu menyebabkan kehebohan. Ruofeng Technology adalah perusahaan teknologi yang mengkhususkan diri dalam kecerdasan buatan. Dia cukup terkenal di kota Zonghai. Li Ruofeng, ketua teknologi Ruofeng, juga menghadiri jamuan makan di paviliun Wangjiang. Namun, ia memilih untuk tetap netral. Pada saat ini, dia melihat video permintaan maaf Jiang Bingkun. Jantungnya berdebar kencang dan dia memerintahkan sekretarisnya, minta Direktur Qian untuk datang ke kantorku. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya yang sudah botak mengetuk pintu dan masuk. Ketua Li, Anda mencari saya. Pria parubaya itu tidak berbasa-basi. Ia menarik kursi dan duduk di hadapannya. Nama orang ini adalah Qian Wengxuan. Ia baru saja pindah dari perusahaan desain Jiushu 2 hari yang lalu dan sekarang menjabat sebagai Direktur Departemen Operasional. Tidak apa-apa. Aku beradaptasi cukup cepat, tapi orang-orang di bawah masih belum terbiasa dengan gayaku. Qian Wengxuan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Li Ruofeng mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh, katakan apa yang membuatmu tidak puas?" Pertama-tama, efisiensi Ruofeng terlalu rendah. Apa yang bisa dilakukan perusahaan desain Jiushu kami dalam sehari, tidak bisa dilakukan dalam seminggu. Lagi pula, makananmu terlalu buruk. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan desain Jiushu kita. Setidaknya 3 hidangan dan 1 sup. Terakhir, gaji saya terlalu rendah. Waktu saya di perusahaan desain Jiushu, gaji saya lebih tinggi daripada bos saya, Dai Qiang. Qian Wengxuan memberikan banyak saran sekaligus. Li Ruofeng mendengarkan sambil tersenyum. Tiba-tiba, ia menyela, karena Direktur Qian tidak bisa melupakan perusahaan desain Jiushu, mengapa Anda tidak kembali saja? Qian Wengxuan langsung tercengang. Ketua Li, bukan itu maksud saya. Saya hanya memberikan beberapa saran kecil. Saya tidak kecewa dengan perusahaan ini. Lelucon macam apa ini? Dia baru saja mengkhianati perusahaan desain Jiushu. Bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk kembali sekarang? Senyum di wajah Li Ruofeng menghilang. Aku tidak bercanda denganmu. Setelah beberapa hari pengamatan, kurasa kau tidak cocok untuk Ruofeng Technology. Qian Wengxuan langsung cemas. Ketua Li, apa salahku? Katakan saja, dan aku pasti akan berubah. Li Ruofeng mencibir. Bisakah seekor anjing mengubah perilakunya? Qian Wengxuan sedikit marah. Ketua Li, saya tidak mengerti maksud Anda.
Li Ruofeng mendengus. Pengkhianat tetaplah pengkhianat. Kau pernah mengkhianati Ye Feng sebelumnya. Bagaimana aku tahu kau tidak akan mengkhianatiku lagi? Qian Wengxuan membuka mulutnya. Ketua Li, saya. Li Ruofeng melambaikan tangannya. Baiklah, jangan banyak bicara lagi. Kemasi barang-barangmu dan cepat pergi. Qian Wengxuan tidak punya pilihan selain pergi. Dia benar-benar ingin menangis sekarang. Sebelumnya, ketika Jiaoshu Design Company menghadapi krisis, dia tidak ragu untuk memilih keluar dari perusahaan. Dia mengira dia telah melompat keluar dari lubang api. Siapa yang tahu bahwa Jiaoshu Design Company akan segera keluar dari krisis dan bahkan mencapai perkembangan yang lebih besar. Dan sekarang, dia diusir dari rumah. Perkataan Li Ruofeng terngiang dalam benaknya. Pengkhianat, orang akan selalu mengkhianati mereka. Bab 402 Kuil kecil kami tidak dapat menampung Buddha besar seperti Anda. Keamanan Chang Hong. Sebagai pemimpin pasar saham Zonghai, ia memiliki pengaruh besar dalam industri tersebut. Ketua, Bapak Lai ada di sini untuk menandatangani kontrak dan bersiap untuk mulai bekerja secara resmi besok. Sekretaris itu masuk ke kantor dan berbicara dengan hormat. Ketua Fang Hongsheng meletakkan ponselnya dan mengerutkan kening. Undang dia masuk. Tanda seru tanda seru. Tuan Lai yang dibicarakan sekretaris itu adalah mantan manajer pemasaran Dongan Security. Namanya Lai Chunseng. Setelah meninggalkan Dongan Security, dia datang ke Changhong Security untuk melamar pekerjaan. Orang ini memang cakap, dan Fang Hongsheng telah mengaguminya sebelumnya. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan tinggal menandatangani kontrak. Tetapi ketika Fang Hongsheng melihat berita tentang Ye Feng dan Niu Sidun, dia tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba kehilangan minat pada orang ini. Pada saat ini, pintu didorong terbuka lagi. Lai Chunseng melangkah masuk dan mengulurkan tangannya. Halo, Ketua Fang. Kita bertemu lagi. Fang Hongsheng menjabat tangannya dan bersandar di kursinya. Apa pendapatmu tentang Ye Feng, Tuan Lai? Lai Chunseng belum duduk dengan benar ketika dia mendengar pihak lain menanyakan pertanyaan yang membingungkan seperti itu. Dia menjawab tanpa berpikir, sejujurnya, saya punya kesan buruk terhadap orang ini. Fang Hongsheng mengangkat alisnya. Kenapa kau bilang begitu? Lai Chunseng tersenyum meremehkan. Orang ini ambisius tapi berbakat, nepotisme, picik, dan kehidupan pribadinya bebas, singkatnya, dia bajingan total. Ekspresi Fang Hongsheng berubah lebih buruk lagi. Kudengar dia mulai dari nol. Kalau memang seburuk yang kau katakan, bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang? Lai Chunseng terkekeh. Kuakui dia memang punya beberapa trik tersembunyi. Dia bisa bangkit dalam waktu singkat. Tapi, orang seperti ini pasti tidak akan bertahan lama. Fang Hongsheng mencibir. Sepertinya Tuan Lai sangat marah padanya. Lai Chunseng tidak memperhatikan ekspresinya dan terus berbicara. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Beberapa waktu lalu, dia membeli Dongan Security dan ingin mempromosikan seorang wakil presiden. Secara logis, baik dari segi kualifikasi maupun kemampuan kerja, saya seharusnya menjadi kandidat terbaik. Baik dari segi usia, pengalaman, maupun kemampuan, aspek mana dari Su Men yang lebih baik dariku. Begitu dia selesai berbicara, dia begitu gembira hingga dia membanting mejanya keras-keras. Kerutan di dahi Fang Hongsheng semakin dalam. Aku pernah berurusan dengan Su Men sebelumnya. Dia cukup cakap. Apa kau tidak sedikit bias? Lai Chunseng langsung mencibir. Kau terpesona oleh penampilannya. Wanita ini akan melakukan apa saja untuk maju. Jika dia tidak naik ke tempat tidur Ye Feng, bagaimana dia bisa memenuhi syarat menjadi wakil presiden? Fang Hongsheng perlahan bersandar di kursi. Kau bilang dia punya hubungan yang tidak pantas dengan Ye Feng. Apa kau punya bukti? Lai Chunseng merentangkan tangannya. Bukankah sudah jelas? Apa kau masih butuh bukti? Banyak orang di perusahaan kita yang mengatakannya secara pribadi, dan aku bukan satu-satunya. Wajah Fang Hongsheng memucat. Tuan Lai, saya sudah memikirkannya matang-matang. Anda mungkin tidak cocok bekerja di perusahaan kami. Saya rasa Anda harus mencari pekerjaan lain. Ekspresi Lai Chunseng yang awalnya bersemangat tiba-tiba membeku. Ketua Fang, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Fang Hongsheng mencibir. Kurasa wajar saja kau memilih untuk kabur. Tapi, kau malah menuduh mantan bosmu itu atas kehidupan pribadinya tanpa bukti. Aku tak berani memuji orang sepertimu. Lai Chunseng langsung panik. Ketua Fang, maaf. Saya tarik kembali perkataan saya tadi. Mohon jangan tersinggung. Fang Hongsheng menyela. Kau tak perlu minta maaf, dan kau tak perlu minta maaf padaku. Kuil kecil kami tak mampu menampung Buddha sebesar dirimu. Sebaiknya kau cari tempat lain. Lai Chunseng hampir menangis. Ketua Fang, kita sudah membahas ini. Saya sudah mengundurkan diri dari pekerjaan saya di Dongan Security. Kalau Anda memberhentikan saya sekarang, apa yang harus saya lakukan? Fang Hongsheng mencibir. Aku tidak mengecewakanmu. Sebelum kontrak ditandatangani,
kita berdua punya hak untuk memilih. Nah, kurasa ada yang salah dengan karaktermu. Aku tidak nyaman menyerahkan klien kepada orang sepertimu. Ketua Fang, silakan. Fang Hongsheng tidak memberinya kesempatan untuk bicara omong kosong dan langsung memerintahkannya pergi. Lai Chunsheng keluar dari kantor dalam keadaan linglung. Dia tidak dapat mengerti, sekalipun dia memeras otaknya. Mengapa Ketua Fang, yang memujinya beberapa hari lalu, tiba-tiba menjadi orang yang berbeda? Yang paling mengkhawatirkannya adalah dia tidak bisa kembali ke keamanan Dongan. Changhong Security tidak menginginkannya lagi. Kemana dia harus pergi? Pada saat yang sama, di kantor pusat Thunderbolt Real Estate. Sebagai perusahaan real estate mapan di Zhonghai, perusahaan ini tak tertandingi baik dalam skala maupun latar belakang. Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dengan bersemangat mendorong pintu kantor Presiden. Presiden Ni, saya baru saja menghubungi sekelompok karyawan yang keluar dari Lingyun Real Estate. Selama Anda setuju, mereka bisa bergabung kapan saja. Di tengah kalimatnya, dia menyadari bahwa Presiden Ni Kangping tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Tiba-tiba dia merasa sedikit aneh. Sebelumnya, Presiden Ni bahkan mengatakan bahwa ia menginginkan karyawan sebanyak yang dimiliki Lingyun Real Estate. Hal ini dikarenakan karyawan Lingyun Real Estate sudah terkenal dengan kualitasnya di bidang properti. Mereka tidak hanya mampu bekerja, tetapi mereka juga pekerja keras dan disiplin. Akan tetapi, melihat ekspresi Presiden Ni sekarang, tampaknya ada sesuatu yang salah. Ni Kangping menggosok ponselnya dan mengerutkan kening. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa mempekerjakan karyawan Lingyun Real Estate. Manajer SDM tercengang. Presiden Ni, bukankah kita akan membuka cabang perusahaan? Sekaranglah saatnya untuk merekrut orang, dan orang-orang dari Lingyun Real Estate jelas merupakan pilihan terbaik. Ni Kangping tersenyum ringan, tidaklah bijaksana menyinggung Ye Feng demi sekelompok prajurit udang. Manajer SDM saling berpandangan dengan bingung. Apa hubungannya ini dengan Ye Feng? Bab 403 Bagaimana membalas kebaikan dengan kebaikan. Ni Kangping melihat kebingungan bawahannya dan segera menjelaskan sambil tersenyum. Dalam pertempuran dengan Niu Sidun, Ye Feng pertama kali menjatuhkan Cinda Corporation, dan hari ini, dia membuat Niu Sidun menderita kerugian besar. Tidakkah kau lihat? Manajer SDM masih bingung. Lihat apa? Ni Kangping mendesah. Pemuda ini tidak sederhana. Sungguh mengerikan memiliki metode seperti itu di usia semuda itu. Tanda seru tanda seru. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, dia pasti akan menjadi pemain hebat di masa depan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyinggung orang seperti itu. Manajer SDM masih sedikit khawatir. Tapi orang-orang dari Lingyun Real Estate semuanya berbakat luar biasa. Kalau kita saja tidak menginginkannya, sulit menjamin perusahaan real estate lain tidak akan menginginkan mereka. Ni Kangping tersenyum tipis. Jangan khawatir. Kalau Thunderbolt Real Estate tidak berani mengambilnya, mereka juga tidak akan berani mengambilnya. Para pengkhianat ini sudah ditinggalkan. Melihat dia begitu ngotot, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia hanya bisa mengangguk setuju, tetapi dalam hatinya, dia tidak setuju dengan perkataannya. Dia tidak percaya bahwa Ye Feng memiliki kemampuan pencegah yang begitu hebat. Apakah tidak ada satupun perusahaan di Zhonghai yang berani menantangnya? Setidaknya, perusahaan yang telah bergabung dengan Niu Sidun akan membuka pintunya bagi orang-orang ini. Namun pada akhirnya, ternyata Presiden Ni benar. Seluruh perusahaan di Zhonghai telah membentuk aturan tak tertulis tanpa komunikasi apapun. Siapapun yang mengkhianati perusahaan Ye Feng ditolak. Bahkan beberapa orang yang telah bergabung dengan perusahaan baru dibujuk untuk keluar karena berbagai alasan. Bahkan perusahaan yang berpihak pada Niu Sidun pun membuat pilihan yang sama. Ini sungguh mengejutkan. Jelasnya, mereka mulai mundur sekarang. Mereka tidak ingin terlalu menyinggung Ye Feng. Mungkinkah Ye Feng benar-benar akan menguasai dunia persilatan selama ribuan tahun? Ini semua sesuai harapannya. Sudah menjadi sifat manusia untuk menambahkan hiasan pada kue dan menambahkan penghinaan pada luka. Jika dia kalah dalam pertempuran dengan Niu Sidun, maka apa yang dihadapinya sekarang adalah pembagian yang menyeluruh. Tetapi begitu dia menang, orang-orang ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkannya. Ye Feng, kamu tidak tahu, orang-orang di perusahaan sekarang sangat termotivasi, dan mereka semua sangat beruntung, untungnya mereka tidak membelot saat itu. Chen Xuan segera meneleponnya. Selama periode ini, ia berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Jarang sekali ia bisa mendengar tawa. Fakta telah membuktikan bahwa pengkhianat tidak memiliki akhir yang baik. Ye Feng sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Banyak orang yang sudah meninggalkan pekerjaan mereka dan menghubungi saya, ingin kembali. Orang-orang ini cukup cakap. Saya agak ragu sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Tanya Chen Xuan lagi, jelas ragu-ragu. Saya hanya punya satu kalimat. Membalas kejahatan dengan kebaikan, bagaimana mungkin Anda membalas kebaikan? Suara Ye Feng dipenuhi dengan niat membunuh.
Chen Xuan langsung mengerti. Saya mengerti. Memang, jika saya memaafkan mereka sekarang, akan sangat tidak adil bagi karyawan yang masih bertahan. Ye Feng tersenyum puas. Pengkhianat harus dihukum. Namun, mereka yang setia harus diberi penghargaan. Karyawan yang bertahan akan mendapatkan bonus 2 kali lipat bulan ini. Uang ini akan dimasukkan ke rekening pribadi saya. Chen Xuan juga tertawa. Karena bosmu begitu murah hati, aku juga akan murah hati. Aku akan memberi mereka bonus 3 kali lipat dan sisanya aku yang bayar. Hahaha. Setelah menutup telepon dengan Chen Xuan, perusahaan lain juga menyampaikan niatnya kepadanya. Mereka yang sebelumnya membelot semuanya ingin kembali. Dan jawaban yang diberikan Ye Feng sama persis dengan apa yang dia katakan pada Chen Xuan. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan kejahatan? Siapapun yang mengkhianatinya tidak akan pernah diizinkan masuk ke perusahaannya lagi. Dan karyawan yang bersikeras bertahan selama krisis akan diberi imbalan besar. Sekaligus, semua perusahaan di bawah Ye Feng memiliki kohesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semangat juangnya sangat tinggi seperti sebelumnya. Ketika Niu Sidun menerima berita itu, dia mengunci diri di ruang kerjanya selama seharian. Tidak seorang pun tahu apa yang dilakukannya di dalam. Namun, dia jelas tidak tidur. Dia sedang menyusun rencana besar. Keesokan harinya, dia akhirnya keluar dari ruang belajar dan mengumpulkan semua anggota inti. Selama ini, aku telah meremehkan Ye Feng. Dia jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Itulah hal pertama yang diucapkannya. Semua orang tercengang. Mungkin tidak banyak orang yang bisa membuat Niu Sidun mengakui bahwa mereka kuat, bukan? Sekarang, dia benar-benar mengakui bahwa dia telah meremehkan kekuatan Ye Feng. Ini tidak diragukan lagi merupakan hadiah terbesar bagi Ye Feng. Tatapan Niu Sidun perlahan menyapu kerumunan. Tadi aku melakukan kesalahan, aku terus berpikir untuk melawan Ye Feng secara langsung, tapi aku mengabaikan masalah. Kita bertarung di tempat yang berbeda. Ini bukan medan perang utama kita. Kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam konfrontasi langsung dengannya. Semua orang mendengarkan analisisnya tentang situasi tersebut dan mengangguk setuju. Jadi, kita perlu mengubah strategi kita. Karena Ye Feng sulit ditembus, maka kita akan secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan di bawahnya dan menghancurkan mereka satu persatu. Mendengar ini, semua orang menyatakan pendiriannya. Tuan Niu, berikan perintah. Apa yang ingin Anda lakukan? Kami akan mendengarkan Anda. Benar. Kita terlalu ceroboh 2 kali pertama, itulah sebabnya dia memanfaatkan kita. Kita jelas tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Kita harus menyerang mereka satu persatu. Ye Feng tidak mudah dihadapi, tapi bawahannya mudah dihadapi. Ye Feng, bocah nakal ini, untungnya memanfaatkan kita. Sekarang dia sombong lagi. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Niu Sidun sangat puas dengan sikap semua orang. Karena semua orang setuju, izinkan saya menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu. Bab 404 Aliansi Angin Musim Gugur didirikan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Selanjutnya, kita harus mendukung lebih banyak perusahaan yang memiliki hubungan kompetitif dengan perusahaan Ye Feng dan membuat mereka bekerja untuk kita. Niu Sidun mengeluarkan setumpuk kertas sambil menjelaskan. Saya menghabiskan seharian mempelajari bisnis Ye Feng kemarin, saya mencatat semua pesaing utama dan kecil yang mereka hadapi, mari kita lihat dulu. Sambil berbicara, dia mengirimkan daftar nama itu kepada semua orang. Semua orang mengambil daftar nama dan melihatnya. Tanda seru. Mereka menemukan bahwa tidak hanya nama-nama perusahaan yang tercantum, tetapi juga bisnis inti dan keunggulan perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan, para pemimpin inti perusahaan pun dicantumkan. Kepribadian, hobi, kekurangan, dan bahkan hubungan sosial setiap orang ditulis dengan sangat rinci. Semua orang tidak bisa tidak menghormati Niu Sidun. Seperti yang diharapkan, ia memiliki kelebihan tersendiri karena mampu menjadi bapak bisnis di Provinsi Guangdong Selatan. Informasi ini saja bernilai ribuan emas. Niu Sidun menunggu semua orang selesai membaca informasi sebelum berbicara lagi. Misi Anda saat ini adalah berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi perusahaan-perusahaan ini dan mencoba membangun aliansi melawan Ye Feng. Lalu, apa nama yang tepat untuk aliansi ini? Tanya seseorang. Niu Sidun merenung sejenak, seperti kata pepatah, angin musim gugur menyapu daun-daun yang gugur. Karena ini aliansi melawan Ye Feng, kita sebut saja aliansi angin musim gugur. Semua orang mengangguk setuju. Aliansi angin musim gugur yang hebat. Pemimpin aliansi ini tak lain adalah Tuan Niu. Ketika aliansi angin musim gugur kita terbentuk, itu akan menjadi kiamat bagi Ye Feng. Kali ini, kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk bernapas. Kita harus membunuhnya dalam satu pukulan. 2 kali sebelumnya, Tuan Niu ditipu oleh rekan-rekan setimnya yang bodoh. Kali ini, dia sendiri yang keluar. Ye Feng saja tidak layak disebut.
Saya bersedia menjadi pionir untuk Tuan Niu. Niu Sidun sangat puas dengan sikap semua orang. Baiklah, kalau begitu semua orang harus merencanakan dengan matang dan berusaha memastikan tidak ada yang salah. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Mata Niu Sidun berbinar. Apa katanya? Bawahan itu segera menjawab, Tuan Kun berkata bahwa dia sudah mendapatkan informasi dari Mo Chong. Bahwa Mo Chaosheng memang meninggalkan bukti untuk menyelamatkan nyawa putranya. Ini sangat merugikan grup Fuli kita. Ekspresi Niu Sidun berubah dingin. Aku sudah memperlakukan Mo Chaosheng dengan baik. Aku tidak menyangka dia akan mempermainkanku seperti ini. Apa dia bilang buktinya? Bawahan itu langsung menggelengkan kepalanya. Tuan Kun bilang Mo Chong menolak mengatakan bukti apapun yang ada. Dia hanya bilang begitu bukti ini terungkap, grup Fuli pasti akan menderita. Ekspresi Niu Sidun berubah lebih buruk. Karena dia menolak memberitahuku, biarkan saja dia membusuk di perutnya. Bawahan itu langsung mengerti. Saya akan sampaikan perintah Anda kepada Tuan Kun. Niu Sidun mengangguk. Pastikan dia melakukannya dengan bersih, jangan tinggalkan bukti apapun. Baik, Tuan. Bawahan itu menjawab dan pergi. Niu Sidun memandang danau di kejauhan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Ye Feng, kamu tidak akan mampu bertahan hidup selama beberapa hari. Petik 1. Tunggu sampai aku menyingkirkan Mo Chong. Kamu berikutnya. Petik 1. Saudara Mo Chong, apa yang sedang kamu pikirkan? Di lapangan pusat penahanan Zonghai. Para tahanan yang dipenjara di sini memiliki waktu luang selama 1 jam setiap sore. Jiang Bingkun berjalan ke arah Mo Chong yang tengah duduk di pinggir lapangan dan menepuk pundaknya. Mo Chong berbalik dan tersenyum. Tidak banyak. Aku akan menjalani hukumanku di penjara beberapa hari lagi. Aku khawatir kita tidak akan mudah bertemu lagi. Kemarin, ketika Jiang Bingkun memasuki pusat penahanan, dia masih agak waspada terhadap orang ini. Namun tadi malam, dia diseret ke sudut oleh seorang pria kuat di dalam, siap untuk dipermalukan. Selama dikurung di pusat penahanan, ia telah dipermalukan berkali-kali karena ketampanannya. Ia tak mampu melawan dan hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Namun, Jiang Bingkun muncul pada saat ini. Setelah menghajar pria kekar itu, dia bahkan berkata, Mo Chong itu saudaraku. Kalau ada yang mengganggunya lagi, minta tinjuku dulu. Dia begitu tersentuh hingga hampir menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan selama kurun waktu ini. Oleh karena itu, di saat yang penuh kegembiraan, Mo Chong mengungkapkan banyak rahasia kepadanya. Selain itu, dia memperlakukan Jiang Bingkun sebagai teman yang bisa diandalkan dan dipercaya. Sekarang setelah dia melihatnya, tentu saja dia berbicara dengan baik kepadanya. Jiang Bingkun memang teman baik. Setelah melihat sekeliling, ia tiba-tiba merendahkan suaranya, sebenarnya, aku punya cara untuk membantumu melarikan diri. Mata Mo Chong berbinar. Benarkah? Jiang Bingkun terkekeh. Kau tidak percaya padaku, tapi apa kau tidak percaya Tuan Niu? Apa ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini? Mo Chong buru-buru meraih tangannya. Kak Kun, asal kau bisa membantuku melarikan diri, aku akan melakukan apa saja. Jiang Bingkun melirik pantatnya. Ada apa? Mo Chong tanpa sadar menggerakkan pantatnya. Kau, apa yang kau inginkan? Jiang Bingkun langsung tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya hobi seperti itu. Aku hanya menginginkan satu hal. Mo Chong mengangguk cepat. Katakan padaku, selama aku memilikinya, aku pasti akan memberikannya padamu. Jiang Bingkun memutar matanya. Berikan aku informasi tentang grup Fuli yang diberikan ayahmu. Aku akan segera membantumu kabur. Ekspresi Mo Chong berubah, dan tatapannya bergeser. Bukti apa? Aku cuma bercanda. Jiang Bingkun melingkarkan lengannya di bahunya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kau juga tahu Niu Sidun sangat mencurigakan. Kami yang bekerja untuknya bisa dibungkam kapan saja. Jadi aku ingin punya amulet untuk memastikan keselamatanku. Kakak, kau harus membantuku. Mo Chong tetap tidak tergerak dan terus menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang grup Fuli. Saudara Kun, saya benar-benar tidak bisa membantu Anda dalam hal ini. Jiang Bingkun menyipitkan matanya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul. Bab 405 bahkan janda permaisuri Cixi tidak sesombong Anda. Niat membunuh terpancar di mata Jiang Bingkun. Hahaha, karena kakak Mo Chong tidak mau memberitahuku, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Sambil berbicara, dia diam-diam memasukkan sesuatu ke tangannya. Aku diam-diam membawa ini. Cari tempat yang sepi dan jangan sampai ada yang melihatnya. Mo Chong membuka tangannya dan melihat sosis. Tanda seru. Kalau dulu, dia tidak akan peduli sama sekali dengan makanan cepat saji semacam ini. Namun, makanan di pusat penahanan itu seburuk makanan babi. Sejak dia datang, dia belum melihat daging apapun. Baginya,
sosis ini lebih menggoda daripada makanan lezat apapun di dunia. Terima kasih, Kakak Kun. Mo Chong mengucapkan terima kasih kepada Jiang Bingkun. Lalu, dia berlari ke sudut yang kosong. Jiang Bingkun menatap punggungnya, dan sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk senyuman dingin. Karena kamu tidak mau memberitahuku, pergilah ke neraka dengan rahasiamu. Dia segera berbalik dan berjalan pergi. Di sisi lain, Mo Chong menemukan sudut terpencil. Dia mula-mula melihat sekeliling. Ketika dia menyadari tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia tidak sabar untuk membuka sosis itu. Di tengah pembongkaran, air liur mulai mengalir dari sudut mulutnya. Rasa terima kasih yang dirasakannya terhadap Jiang Bingkun tidak terlukiskan. Kalau saja ayahnya tidak memperingatkan berulang kali sebelum meninggal bahwa ia tidak boleh mengungkapkan rahasia itu, ia pasti ingin menceritakannya pada Jiang Bingkun. Anggap saja aku berhutang budi pada Jiang Bingkun. Mo Chong sedang memikirkannya. Meong. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depannya. Mo Chong terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosis di tangannya telah hilang. Ia berbalik dan melihat seekor kucing liar dengan sosis di mulutnya. Kucing itu melompat ke atap dengan suara mendesing. Mo Chong sangat marah. Namun, dia tidak berani bersuara. Dia takut kalau hal itu akan membuat orang lain khawatir. Dia hanya bisa mengumpat dalam hati. Tepat saat dia mengutuk. Lalu, sebuah pemandangan yang tidak dapat dipercaya pun muncul. Kucing liar itu tiba-tiba jatuh langsung dari atap. Mayat itu jatuh tepat di depannya. Tubuhnya masih sedikit berkedut, dan busa putih terus keluar dari mulutnya. Di tengah buih putih itu, ada pula sosis-sosis halus. Mo Chong tercengang. Sosis ini beracun. Ketika pikiran ini muncul, dia ketakutan setengah mati. Jiang Bingkun ingin membunuhnya. Kalau saja kucing liar itu tidak mengambil sosisnya, dialah yang akan tergeletak di tanah sambil berbusa mulutnya. Setelah memikirkan semua ini, dia akhirnya menjadi tenang. Jiang Bingkun ingin membunuhnya, itu pasti perintah Niu Sidun. Di pusat penahanan ini, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Di sisi lain, Ye Feng sedang membaca beberapa materi revisi di rumah. Dia bisa memilih untuk tidak bersekolah, tetapi dia tetap harus mengulang pelajarannya. Sistem telah menghadiahinya dengan 10 tahun kultivasi. Ini juga sangat meningkatkan kondisi mentalnya. Ingatannya bahkan telah mencapai tingkat memori fotografis. Oleh karena itu, kemajuan revisinya sangat cepat. Dengan kecepatannya saat ini, jika dia diberi waktu 2 hari, dia akan dapat meninjau seluruh kurikulum semester. Jika dia diberi waktu seminggu, dia akan mampu menuntaskan membaca seluruh materi kuliah universitas. Belajar tidak lagi menjadi tantangan baginya. Memikirkan hal ini, Ye Feng tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sama sekali tidak menantang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Chen Xuan. Kamu ada waktu luang malam ini. Ayo kita makan bersama. Saya mungkin tidak punya waktu untuk orang lain, tapi untuk Suster Xuan, tentu saja saya akan siap sedia. Lidahmu licin sekali. Kalau begitu aku akan pesan restorannya dan mengirimkan alamatnya nanti. Baiklah. Ingatlah untuk berpakaian lebih cantik. Apakah kamu mengatakan bahwa aku biasanya tidak berpakaian bagus? Indah, tentu saja indah. Kamu tetap cantik meski tidak memakainya. Kamu, jangan main-main denganku. Kalau begitu aku akan bermain dengan orang lain. Berani sekali kau. Kau terlalu mendominasi. Aku bermain denganmu, tapi kau tidak mengizinkanku. Kalau begitu aku akan bermain dengan orang lain, dan kau tidak akan mengizinkanku. Bahkan janda permaisuri Cixi pun tidak sedominan dirimu. Kenapa kamu harus jadi berandalan? Nggak bisa lebih sopan. Bukankah pria menonton film dewasa? Betul. Mereka semua berakting sendiri-sendiri. Kamu benar-benar memainkan kecapi untuk seekor sapi. Aku mengabaikanmu. Chen Xuan mungkin sangat marah dan menutup telepon. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara melucu. Benar-benar orang yang cerewet dan kuno. Orang-orang seperti Shen Baitian lebih menyenangkan. Dia bisa membuat lelucon apa saja. Ngomong-ngomong, sudah lama sejak terakhir kali dia melihat Shen Baitian. Dia bertanya-tanya bagaimana pekerjaannya di perusahaan desain Jiushu. Dia akan mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Malam harinya, Ye Feng berkendara ke tempat yang telah disepakati untuk bertemu Chen Xuan. Karena tidak ingin terlalu mencolok, ia tidak mengendarai Supercar Lycan atau Ferrari Enzo. Sebagai gantinya, ia mengendarai Mercedes-Benz MPV yang harganya lebih dari 700.000 yuan. Restoran yang dipesan Chen Xuan adalah restoran barat kelas atas yang bernama Love. Dia duduk di dekat jendela. Dia masih mengenakan setelan jas profesional berwarna hitam. Stoking hitam melilit kaki jenjangnya yang ramping. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam. Duduk di sana dengan tenang juga merupakan pemandangan yang indah.
Pejalan kaki yang melewati restoran tidak dapat menahan diri untuk memperlambat laju kendaraannya. Mereka berjalan melewatinya dengan gerakan lambat. Beberapa sahabatnya bahkan berjalan maju mundur beberapa kali, berpura-pura meliriknya tanpa sengaja setiap saat. Ketika Chen Xuan melihat mereka, mereka buru-buru berpura-pura serius dan berjalan pergi tanpa menoleh ke samping. Ye Feng tidak dapat menahan tawa melihat aksi lucu mereka. Namun, jika dipikir-pikir lagi, jika sistem tidak muncul, seorang wanita seperti Chen Xuan juga merupakan eksistensi yang tidak dapat ia jangkau. Dapat dikatakan bahwa takdir sedang mempermainkan manusia. Bab 406 Mengapa aku bukan babi sebegitunya. Saat Ye Feng duduk berhadapan dengan Chen Xuan, seketika, dia merasakan tatapan mata musuh yang tak terhitung jumlahnya menusuk bagai pedang tajam. Ye Feng kebal terhadap ini. Dia sama sekali tidak menganggapnya penting. Apakah kamu memakai parfum hari ini? Begitu dia duduk, dia mencium bau yang sangat harum. Chen Xuan biasanya tidak menggunakan parfum. Seringkali, dia bahkan terlalu malas untuk memakai riasan. Itu karena dia terlahir cantik. Jika wanita lain, dia mungkin tidak berani keluar rumah. Wajah cantik Chen Xuan memerah. Ya, Yuting menyemprotkannya padaku. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Kamu harus belajar lebih banyak dari Zhang Yuting, berdandan lebih banyak saat tidak ada kerjaan. Kamu memang dewi. Kenapa kamu harus hidup seperti orang gila? Chen Xuan memelototinya. Aku senang melakukannya. Apa urusanmu? Ye Feng mengangguk. Benar, kita hanya teman biasa. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikanmu. Ketika Chen Xuan mendengar kata-kata, teman biasa, senyum di wajahnya membeku. Sebagai seorang teman biasa, saya berterima kasih atas bantuan Anda dalam melewati krisis ini. Sambil berbicara, dia mengangkat gelas anggur merah di depannya. Sama-sama. Aku tidak membantumu. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Ye Feng juga mengangkat gelas anggurnya dan berdenting-denting dengan gelasnya. Chen Xuan tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengangkat leher angsa putihnya dan meminum anggur merah di gelasnya. Ye Feng sedikit tercengang. Bukankah kamu dilarang minum? Sebenarnya, saya hanya berpura-pura. Sebelumnya, banyak klien ingin saya minum bersama mereka. Saya harus bilang kalau saya alergi alkohol dan tidak bisa minum. Sebenarnya, saya berbohong kepada mereka. Ye Feng tersenyum dan mengangguk. Dimengerti. Roti panggang kedua untukmu. Aku belum berterima kasih padamu karena telah mendapatkan proyek untuk Lingyun Real Estate, kata Chen Xuan sambil meneguk anggur di gelasnya. Jangan bilang begitu. Lingyun Real Estate juga perusahaanku. Ini yang seharusnya kulakukan. Ye Feng melihat dia minum begitu banyak dan mengerutkan kening. Chen Xuan menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Roti panggang ketiga untukmu. Kalau kau tidak membeli perusahaanku, Lingyun Real Estate mungkin sudah bangkrut sejak lama. Setelah berkata demikian, dia meminum semuanya sekaligus. Lingyun Real Estate adalah perusahaan yang bagus, bahkan tanpa saya, akan ada orang lain. Ye Feng menjelaskan dengan serius. Chen Xuan tiba-tiba menyela. Apa kau tidak melakukan apapun untukku? Matanya yang indah menatap lurus ke arahnya. Kasih sayang di dalam diri tidak dapat lagi disembunyikan. Ye Feng sedikit malu. Saudari Xuan, kamu terlalu banyak minum. Chen Xuan berdiri dan berjalan sambil memegang gelas anggur di tangannya. Dia memang minum terlalu banyak dan sempoyongan saat berjalan. Lalu, dia duduk di sampingnya. Ye Feng tanpa sadar bergerak ke dalam. Chen Xuan mendongak dengan wajah memerah. Apa kau takut padaku? Aku tidak akan memakanmu. Ye Feng terbatuk canggung. Saudari Xuan, kau benar-benar minum terlalu banyak, aku harus mengantarmu kembali. Sambil berbicara, dia hendak berdiri. Namun, Chen Xuan mendorongnya kembali. Tidak, aku senang hari ini. Aku ingin minum. Aku ingin minum sepuasnya. Ye Feng tidak punya pilihan selain mengangguk. Baiklah, ayo minum, ayo minum. Sambil berbicara, dia hendak mengambil cangkir itu. Chen Xuan memegang tangannya dan berkata dengan menggoda, biarkan aku melakukannya. Lalu, dia meneguk anggur itu ke dalam mulutnya. Dia perlahan mendekati Ye Feng. Para pelanggan yang sedang makan di restoran itu semuanya tercengang. Chen Xuan selalu menjadi seorang dewi. Dan karena dia minum terlalu banyak, dia memperlihatkan penampilan yang cantik dan menawan. Selain tindakannya yang menggoda, tingkat kematiannya benar-benar di luar batas. Ye Feng menatap bibir cerinya. Dia semakin dekat dan dekat. Samar-samar, dia sebenarnya menantikannya. Mendekatlah. Sedikit lebih dekat. Dia menyerah. Pada saat kritis terakhir, Chen Xuan tiba-tiba berhenti. Dia memiringkan kepalanya dan berbaring di bahunya. Dia benar-benar tertidur. Ye Feng hampir mati di tempat. Aku siap mengorbankan diriku sendiri. Tapi kamu tiba-tiba berhenti. Itu terlalu mengecewakan. Kak Xuan, bangun. Kamu tinggal di mana?
Aku akan mengantarmu pulang. Ye Feng mendorongnya dengan canggung. Setelah mengenalnya begitu lama, dia benar-benar tidak tahu alamat rumahnya. Dapat dilihat betapa murninya hubungan mereka. Tidak pulang, pergi ke rumahmu, gumam Chen Xuan dengan linglung. Itu juga membuat jantung Ye Feng berdebar kencang. Ini juga solusinya. Dia segera memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Kemudian, dia mendukung Chen Xuan dan berjalan keluar. Sekelompok pria tua di restoran itu patah hati. Dia benar-benar cantik bak Dewi. Apakah dia akan dimakan babi begitu saja? Mengapa mereka bukan babi itu? Suster Xuan, masuk ke mobil. Ye Feng membuka pintu mobil, ingin membantu Chen Xuan berdiri. Namun, Chen Xuan tiba-tiba melingkarkan lengannya di lehernya dan terjatuh ke belakang. Ye Feng kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kursi belakang bersamanya. Dia merasakan tubuh lembut di bawahnya. Napasnya menjadi semakin berat. Menghadapi orang setampan Chen Xuan, jika dia berkata bahwa dia tidak mempunyai niat buruk, mungkin bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Namun, Chen Xuan sekarang mabuk. Ye Feng benar-benar tidak ingin melakukan hal seperti itu. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mendorongnya menjauh. Dia menutup pintu mobil, berbalik, masuk ke kursi pengemudi, dan menyalakan mobil. Pada saat ini, Chen Xuan, yang berbaring di kursi belakang, perlahan membuka matanya. Tidak ada tanda-tanda mabuk di matanya. Sebaliknya, dia merasa sedikit tertekan. Zhang Yuting memberinya ide untuk melancarkan serangan dahsyat. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Ye Feng sekaligus. Namun, bukankah serangannya cukup ganas? Apakah dia harus menelanjangi diri dan berdiri di depannya? Orang ini biasanya terlihat cukup pintar. Mengapa dia menjadi cacing yang tidak bisa berpikir jernih saat ini? Mungkinkah dia tidak tertarik pada wanita? Bab 407 Bantuan Mocong. Ye Feng melaju menuju villa di Danau Chaotian. Mereka hampir sampai di rumah. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi di telinganya. Navigasi peluang baru telah terdeteksi, tuan rumah, silakan lurus sepanjang jalan saat ini sejauh 50 meter. Ye Feng tertegun. Tanda seru. Bukankah mereka akan sampai di rumah jika mereka berjalan lurus sejauh 50 meter lagi? Mungkinkah navigasi ini ada di rumahnya? Saat dia tengah bertanya-tanya, dia tiba-tiba melihat seseorang berdiri di pintu masuk villa. Ketika dia mendekat, dia bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Mocong. Dia pikir dia berhalusinasi. Bukankah orang ini ada di pusat penahanan? Dia segera menghentikan mobilnya, membuka pintu, dan keluar. Tubuh Mocong kotor, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari selokan yang bau. Saat dia mendekat, bau busuk di tubuhnya menyerang hidungnya. Mengapa kamu di sini? Ye Feng mencubit hidungnya dan mundur selangkah. Aku kabur dari penjara. Aku bersembunyi di mobil pengangkut tinja dan kabur. Mocong tampak menyedihkan. Ye Feng menatapnya dengan jijik. Kalau kau mau kabur dari penjara, ya sudahlah. Kenapa kau datang ke rumahku? Apa kau mau balas dendam? Mocong buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Niu Sidun ingin membunuhku. Dia mengirim Jiang Bingkun ke pusat penahanan untuk membunuhku. Suaranya bergetar tanpa henti. Jelas sekali dia sangat ketakutan. Ye Feng mengerutkan kening. Dia ingin membunuhmu, apa gunanya datang kepadaku? Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang, satu-satunya yang berani menyelamatkanku, adalah kau. Karena kau dan Niu Sidun adalah musuh bebuyutan, kau tidak takut akan balas dendamnya. Tuan Ye, tolong selamatkan aku. Adegan ini terlalu lucu. Musuh yang tidak dapat didamaikan. Dia sebenarnya memohon padanya. Ye Feng teringat pada penampilan Mocong yang bersemangat saat itu. Dia melihat keadaannya yang menyedihkan sekarang. Dia tak dapat menahan diri untuk mendesah. Bagaimana kau ingin aku menyelamatkanmu? Aku sudah menghubungi ajudan kepercayaan ayahku. Dia akan menjemputku di dermaga Zonghai malam ini. Tuan Ye hanya perlu mengantarku ke dermaga dengan selamat. Ye Feng melirik Chen Xuan yang sedang tidur nyenyak di dalam mobil. Untuk apa aku membantumu? Apa gunanya bagiku? Mocong menggertakkan giginya. Saya punya salinan materi hitam Niu Sidun dan grup Fuli. Ada banyak bukti kejahatannya. Asal Anda mengantar saya ke pengadilan dengan selamat, saya bisa memberikan semua materi ini. Pupil mata Ye Feng mengecil. Namun, dia langsung mencibir. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau kau memang punya informasi rahasia tentang Niu Sidun, kenapa tidak kau berikan saja padanya? Dia mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Mocong mencibir. Aku kenal Niu Sidun. Orang ini kejam dan akan melakukan apa saja. Aku punya sesuatu untuknya, jadi dia mungkin masih takut bertindak. Tapi kalau aku menyerahkannya, aku pasti akan mati. Ada jeda. Pertama-tama, saya bisa memberitahu Anda sesuatu.
Niu Sidun diam-diam telah mendirikan perusahaan investasi di Zonghai, bernama Sky High Investment. Masalah ini sangat rahasia. Anda bisa meminta seseorang untuk menyelidiki dan memastikan kebenaran perkataan saya. Ye Feng segera menelepon Kong Xianghui dan memintanya untuk menyelidiki latar belakang perusahaan ini. Kong Xianghui menjawab dengan sangat cepat. Struktur ekuitas perusahaan ini sangat rumit. Namun, dengan upaya bersama jaringan intelijen yang kuat dan tim analisis daftar orang kaya Hurun, tak lama kemudian, hal itu terkonfirmasi. Pengendali sebenarnya di balik perusahaan ini memang Niu Sidun. Selain itu, ia telah mengakuisisi banyak perusahaan berkualitas tinggi. Kekuatannya tidak dapat diremehkan. Ye Feng berkeringat dingin. Ternyata Niu Sidun, orang tua ini, sedang memainkan strategi membangun jalan papan di tempat terbuka dan diam-diam bergerak maju. Jika bukan karena pengingat cepat dari Mo Chong, dia mungkin akan terkejut. Baiklah, aku percaya padamu. Masuk ke mobil. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia masuk ke kursi pengemudi. Mo Chong segera masuk ke kursi penumpang. Pada saat yang sama, dia melihat sekilas Chen Xuan yang sedang tidur nyenyak di belakangnya. Dia memiliki perasaan campur aduk. Sekarang dia telah menjadi seekor anjing liar. Namun Ye Feng menjalani kehidupan yang begitu riang. Membandingkan orang-orang itu menyebalkan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk cemburu. Yang lebih penting adalah tetap hidup. Ye Feng sekali lagi memperlihatkan keterampilan mengemudi bagaikan dewa. Mereka melaju melewati kota dengan kecepatan tinggi. Perjalanan itu seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam dengan mobil, tetapi mereka tiba di dermaga dalam waktu kurang dari 20 menit. Mo Chong menatapnya dengan tatapan kosong. Setelah beberapa lama, dia mengacungkan jempolnya dengan gemetar. Luar biasa. Ye Feng tak mau repot-repot bicara omong kosong dengannya. Di mana benda yang kuinginkan? Mo Chong mengangkat bahu. Aku tidak membawanya. Mata Ye Feng berkilat penuh niat membunuh. Kau mempermainkanku. Mo Chong begitu ketakutan hingga ia buru-buru melambaikan tangannya. Aku pasti tidak berani membawa barang sepenting itu. Kalau tidak, pasti sudah jatuh ke tangan Niu Sidun sejak lama. Ye Feng menahan amarahnya. Di mana benda itu? Mo Chong dengan cepat menjawab, di ruang kerja ayahku, di bawah ubin ke-6 dari kiri. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Bagaimana aku tahu kalau kau mengatakan yang sebenarnya? Mo Chong tak kuasa menahan senyum getir. Apa aku masih perlu berbohong padamu sekarang? Niu Sidun ingin membunuhku, dan aku tak sabar menunggu seseorang membantuku membunuhnya. Dan orang ini tak lain adalah dirimu. Ye Feng menatapnya, menganalisis kebenaran kata-katanya. Mo Chong mendesah. Kalau kau tidak percaya, kau bisa membunuhku sekarang atau menyerahkanku kepada Niu Sidun. Kau mungkin bisa berjabat tangan dan berdamai. Niat membunuh di wajah Ye Feng menghilang. Kalau kau berani berbohong padaku, bahkan jika Niu Sidun melepaskanmu, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Mo Chong tersenyum getir. Suatu kehormatan bisa dikejar oleh kalian berdua. Selamat tinggal. Aku mungkin takkan bertemu kalian lagi di kehidupan ini. Kuharap kau bisa segera menyingkirkan Niu Sidun. Dengan itu, dia melompat keluar mobil dan berjalan menuju dermaga. Ada sebuah perahu kecil di laut, dan lampunya berkedip beberapa kali. Mo Chong juga mengedipkan senternya beberapa kali. Perahu kecil itu segera mendekati dermaga. Mo Chong melompat. Dia lalu berbalik dan melambai ke arah Ye Feng. Perahu kecil itu berangsur-angsur pergi. Ye Feng segera mengubah arah dan bergegas menuju kediaman keluarga Mo. Bab 408 Siapa yang memintamu datang padaku? Mo Chong tidak berbohong. Ye Feng benar-benar menemukan drive USB di ruang belajar Mo Chaosheng. Dia menyelipkannya ke dalam buku catatan yang dibawanya. Dia mendapati dokumen itu penuh dengan bukti tentang kejahatan Niu Sidun dan grup Fuli. Totalnya sekitar 10 gigabita. Tanda seru. Orang harus mengakui bahwa Mo Chaosheng sebenarnya adalah seekor rubah tua. Dia sebenarnya mengumpulkan banyak sekali bukti. Sejak pertama kali bergabung dengan Niu Sidun, dia mungkin sudah mengoleksinya, kan? Hebat. Dengan bahan-bahan ini, kita bisa menggulingkan Niu Sidun sepenuhnya. Saat Ye Feng sedang melihat materi tersebut, suara Chen Xuan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia berbalik dengan linglung. Kamu sudah bangun. Wajah cantik Chen Xuan langsung memerah. Dia mendengar bahwa Ye Feng telah memperoleh informasi rahasia tentang Niu Sidun. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan lupa untuk melanjutkan aktingnya. Ye Feng melihat ekspresi malunya dan tiba-tiba tersadar. Kamu pura-pura mabuk tadi. Chen Xuan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Kediaman keluarga Mo ini sepertinya cukup bagus. Ye Feng menatapnya. Kenapa kau berpura-pura mabuk untuk merayuku? Chen Xuan langsung cemas. Siapa? Siapa yang merayumu? Aku tidak. Tatapan Ye Feng menjelajahi tubuhnya dengan liar. Sekarang, apa kau masih mau pulang bersamaku?
Chen Xuan menundukkan kepalanya. Wajah cantiknya sudah memerah sampai ke telinganya. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan suara, mempelan dari hidungnya. Darah Ye Feng mendidih. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi di telinganya lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi peluang, hadiah sistem, 72 gaya teknik rahasia di ruangan. Ye Feng tersenyum jahat. Sistem ini benar-benar bagus dalam memahami pikiran orang. Keesokan harinya, ketika Ye Feng membuka matanya, dia menyadari bahwa si cantik dalam pelukannya masih tertidur nyenyak. Tadi malam adalah malam terakhirnya. Sistem telah memberinya buku tertinggi, 72 gaya teknik rahasia di ruangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mati tanpa masalah apapun. Tepat saat dia mengamatinya dengan rasa iba, tiba-tiba, dia menyadari bulu mata panjangnya berkibar 2 kali. Napasnya juga jelas tidak teratur. Jelas, dia sudah bangun. Kamu sudah bangun? Tanyanya lembut. Namun, Chen Xuan masih berpura-pura tidur dan tidak menjawab. Ye Feng tersenyum jahat. Dia memandangi kaki rampingnya. Dia hendak bangun dan keluar dari tempat tidur. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba berbalik. Dia mendapati Chen Xuan sedang menatapnya dengan mata besarnya. Hahaha, aku menangkapmu, kan? Chen Xuan buru-buru menutup matanya lagi. Wajah cantiknya sudah merah sampai ke leher. Ye Feng berbisik di telinganya, tadi malam, aku tidak punya waktu untuk menghiburmu. Maukah kau menebusnya? Chen Xuan buru-buru menutupi wajahnya, berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Bagaimana dia bisa menjadi presiden Lingyun Real Estate jika dia begitu pemalu? Semakin dia bersikap seperti ini, semakin Ye Feng merasakan gatal di hatinya. Ini rumahku. Aku yang punya keputusan akhir. Siapa yang menyuruhmu mengetuk pintuku? Ambil ini. Sambil berbicara, dia langsung menggunakan Hungry Tiger untuk menerkam domba. Ketika mereka berdua keluar dari kamar tidur, hari sudah hampir tengah hari. Chen Xuan mengenakan kemeja pria putih. Jas dan stoking profesionalnya dirobek oleh seekor binatang tadi malam. Dia hanya bisa menerimanya saja. Ye Feng menatapnya yang pincang dan tidak bisa menahan tawa, kamu harus istirahat di rumah hari ini. Chen Xuan menggelengkan kepalanya. Aku masih punya banyak urusan di perusahaan. Aku harus segera kembali. Ye Feng tersenyum dan menatapnya. Apakah kamu akan baik-baik saja seperti ini? Chen Xuan memutar matanya. Bukankah ini semua salahmu? Ini pertama kalinya aku, dan kau bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengasihaniku. Ye Feng mengeluh, ini juga pertama kalinya bagiku, aku tidak punya pengalaman. Chen Xuan mendengus pelan. Hanya hantu yang akan percaya padamu. Kau, dia punya banyak sekali tipu daya. Jelas sekali dia telah menipu banyak wanita muda. Saat dia memikirkan berbagai gerakan Ye Feng, dia merasa sangat malu hingga tidak bisa menghadapi siapapun. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini sepanjang hari. Ye Feng benar-benar ingin menangis. Langit dan bumi jujur. Itu benar-benar pertama kalinya baginya. Gerakan-gerakan kotor itu diajarkan kepadanya oleh sistem jahat. Dia tidak akan mau disalahkan. Pada saat ini, suara mekanis, "Ako," terdengar di benaknya. Jelas saja sistem sedang memprotesnya. Sistem tidak yakin. Tepat saat Ye Feng dan Chen Xuan sedang sarapan, makan siang. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Kong Xianghui. Saudara Ye, Mo Chong sudah mati. Ketika mendengar berita itu, Ye Feng tercengang. Mati? Bagaimana dia bisa mati? Aku mengirimnya ke dermaga tadi malam dan melihatnya pergi dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Dia meninggal di kapal itu. Agaknya, ajudan kepercayaan ayahnya sudah lama disuap oleh Niu Sidun. Setelah Ye Feng menutup telepon, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia teringat ekspresi panik Mo Chong saat dia datang memohon padanya tadi malam. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Niu Sidun ini benar-benar kejam. Melalui kejadian ini, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekejaman Niu Sidun. Orang ini sungguh tidak bermoral demi mencapai tujuannya. Wajah Chen Xuan menjadi pucat karena ketakutan. Sejak dia mulai berbisnis, dia sudah terbiasa dengan tipu daya dunia bisnis. Akan tetapi, semua itu didasarkan pada tujuan komersial. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi metode membunuh orang yang begitu berdarah untuk membungkam mereka. Bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Ye Feng menggenggam tangannya dengan lembut. Saudari Xuan, jangan khawatir, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakiti orang-orang di sekitarku. Chen Xuan perlahan menyandarkan kepalanya ke lengannya. Xiao Feng, orang ini terlalu menakutkan. Kenapa kau tidak mengaku kalah? Ye Feng mengangkat dagunya. Apakah menurutmu priamu akan kalah darinya? Chen Xuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi orang ini tidak punya dasar.
Aku mengkhawatirkanmu. Ye Feng menggunakan jari telunjuknya untuk menutup mulutnya. Ada cara untuk menghadapi pria sejati. Ada cara untuk menghadapi penjahat. Kalau dia tidak punya prinsip, aku juga tidak punya prinsip. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke dua kaki jenjang nan indah di balik kemejanya. Saya tidak tahu apakah Anda punya batas bawah sekarang. Wajah Chen Xuan berubah drastis dan dia segera mencoba melarikan diri. Namun Ye Feng menangkapnya dan menggendongnya. Dia berjalan menuju kamar tidur. Chen Xuan tidak dapat menahan tangisnya. Bab 409 Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Ketika berita kematian Mo Chong sampai di Zonghai, hal itu langsung menimbulkan keributan besar. Seluruh dunia bisnis kota Zonghai membicarakan hal ini. Menurutmu kenapa Mo Chong tiba-tiba keluar dari penjara? Saya tidak tahu, tapi waktunya sangat aneh. Tanda seru. Apa maksudmu? Jiang Bingkun baru saja memasuki pusat penahanan ketika Mo Chong tiba-tiba melarikan diri. Apakah ini hanya kebetulan? Maksudmu, Jiang Bingkun membantunya melarikan diri? Tidak. Jika Jiang Bingkun atau Niu Sidun membantunya melarikan diri, dia tidak akan mati. Lalu apa maksudmu? Maksud saya, nyawanya mungkin terancam, jadi dia melarikan diri dengan panik. Maksudmu, Jiang Bingkun ingin membunuhnya? Tidak, ini Niu Sidun. Kenapa kamu mengatakan itu? Dengan kejelian Mo Chaosheng, dia pasti akan meninggalkan beberapa barang berharga untuk putranya sebelum meninggal. Barang-barang ini kemungkinan besar akan sangat merugikan Niu Sidun. Jadi, kematian Mo Chong ada hubungannya dengan Niu Sidun. Perlukah bertanya? Sudah jelas. Jika memang begitu, maka Niu Sidun ini terlalu menakutkan. Bagaimana Niu Sidun memulai? Semua orang tahu betul bahwa dia akan melakukan apa saja. Hanya saja, dia perlahan-lahan membersihkan namanya selama bertahun-tahun, membuat semua orang melupakan metode kejamnya dulu. Menghadapi musuh yang tidak punya dasar, Ye Feng seperti menendang lempengan besi kali ini. Ye Feng, bocah ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia sedikit pintar. Dia tidak tahu bahwa di mata Niu Sidun, semua ini hanyalah tipuan kecil. Awalnya aku sangat mengagumi Ye Feng, tapi setelah mendengar kata-katamu, aku khawatir anak ini tidak akan bisa bertahan beberapa hari lagi. Kudengar Niu Sidun sedang membentuk aliansi angin musim gugur. Aku khawatir akan ada pergerakan besar kali ini. Komunitas bisnis Zonghai memiliki pendapat berbeda tentang metode kejam Niu Sidun. Beberapa orang memarahinya karena menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mencapai tujuannya. Ada pula yang memujinya karena sifatnya yang kejam dan tidak jantan. Sedangkan di kubu Niu Sidun. Namun, semua orang bersuka cita. Hahaha, aku jadi penasaran kenapa Pak Niu begitu menahan diri kali ini. Dia tidak sekejam rumor yang beredar. Ternyata dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sungguh mengejutkan. Dari kejadian ini, kita bisa melihat metode kilat Tuan Niu. Saya masih ragu apakah memilih Tuan Niu itu benar atau salah. Setelah kejadian ini, sepertinya pilihan saya benar. Aku juga. Setelah dua kekalahan sebelumnya, aku sudah kehilangan harapan pada Tuan Niu. Aku tidak menyangka akan mendapat kejutan menyenangkan secepat ini. Sepertinya selera kami lumayan, Tuan Niu tidak mengecewakan kami. Kali ini, Tuan Niu serius. Si bocah Ye Feng itu sudah mati. Saya sudah lama mengincar keamanan dongan miliknya. Lingyun Real Estate juga topik hangat. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan menghasilkan banyak uang setiap hari. Kudengar dia baru saja mengakuisisi Longteng E-Commerce. Ini aset berkualitas tinggi lainnya. Jangan rebut dariku. Awalnya, Niu Sidun telah mengirim orang untuk menghubungi perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan perusahaan Ye Feng. Dia ingin membentuk aliansi angin musim gugur. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan ini masih ragu-ragu. Mereka ingin menunggu dan melihat lebih lama sebelum mengambil keputusan. Namun, setelah insiden Mo Chong, banyak orang yang menonton menyetujui saran ini. Seseorang yang kuat dan kejam. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan? Untuk sesaat, semua orang berkumpul di Villa Niu Sidun. Niu Sidun memandang para elit bisnis yang berkumpul dan tiba-tiba merasa heroik. Bagi semua orang yang datang ke villa di lereng bukit hari ini dan bergabung dengan aliansi angin musim gugur kami, dapat dilihat bahwa kalian semua memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Semua orang merasa sedikit puas setelah menerima sanjungannya. Sekalipun mereka tahu ada banyak hal yang dilebih-lebihkan dalam kata-katanya, mereka secara otomatis mengabaikannya. Tatapan Niu Sidun perlahan menyapu kerumunan. Perusahaanmu bersaing langsung dengan perusahaan Ye Feng. Setelah perusahaan Ye Feng bangkrut, kaulah yang paling diuntungkan. Semua orang bersemangat untuk mencoba. Pak Niu, tidak perlu bicara lagi. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Benar.
Kami akan mendengarkan Tuan Niu. Kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami datang dengan ketulusan yang luar biasa kali ini. Langsung saja berikan perintahnya. Kami semua mengikuti jejak Tuan Niu. Niu Sidun tersenyum puas ketika mendengar ekspresi mereka. Lalu saya akan mengumumkan dua hal. Pertama, kita akan mengadakan upacara pendirian aliansi angin musim gugur di pusat kota besok. Ketika saatnya tiba, banyak media akan diundang untuk melakukan siaran langsung dan wawancara. Semua orang harus hadir untuk bersorak. Semua orang mengangguk. Tentu saja. Karena kami sudah memutuskan untuk berpartisipasi, kami tidak takut untuk mengumumkannya kepada dunia. Saya ingin menggunakan kekuatan media untuk menyatakan perang terhadap Ye Feng. Perbesarlah, biarkan semua orang tahu bahwa daging gemuk di bawah panji Ye Feng adalah milik kita. Jika bocah Ye Feng itu melihat aliansi kita terbentuk, dia pasti akan sangat takut sampai mengompol. Hahaha. Niu Sidun juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Kedua, semua orang harus menyiapkan dana yang cukup untuk melawan perang harga dengan perusahaan-perusahaan Ye Feng. Selama kita bekerja sama dan menurunkan harga ke level terendah, perusahaan-perusahaannya tidak akan bisa bertahan lama. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terdiam. Kalau tujuannya hanya untuk menghibur mereka, ya tidak masalah. Tetapi jika mereka benar-benar harus mengeluarkan uang sungguhan untuk melawan perang harga dengan Ye Feng, itu akan sedikit sulit bagi mereka. Niu Sidun melihat ekspresi semua orang dan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat gerombolan itu. Akan tetapi, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Mempertimbangkan kesulitan keuangan semua orang, grup Fuli kami bersedia memberikan dukungan finansial kepada semua orang. Tentu saja, sebagai jaminan, Anda perlu menjual sebagian saham Anda untuk sementara waktu. Siapa yang menyetujui usulan ini? Baru pada saat itulah semua orang mengerti apa yang sedang direncanakan pihak lain. Mereka menggunakan kesempatan membentuk aliansi untuk mencaploknya. Jika rencana ini berhasil, separuh dunia bisnis Songhai akan jatuh ke kantong Niu Sidun. Rencana yang bagus. Terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak, mereka sudah menaiki kapal bajak laut itu. Akan tetapi, itu bukan terserah mereka. Siapapun yang berani mundur sekarang akan menamparkan wajah Niu Sidun. Kemungkinan besar, sebelum berhadapan dengan Ye Feng, dia harus berhadapan dengan mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah beberapa saat hening, semua orang memilih untuk setuju. Bab 410 wanita ini sudah dalam keadaan sulit. Di sisi lain, sore itu, di Lingyun Real Estate. Rapat hari ini berakhir di sini. Semuanya, ayo mulai. Chen Xuan mengumumkan bahwa rapat telah berakhir. Setelah para eksekutif Lingyun Real Estate mengemasi barang-barang mereka dan pergi, Zhang Yuting segera bangkit diam-diam dan menutup pintu ruang rapat. Kemudian, ia bergegas kembali ke sisi Chen Xuan. Cepat dan laporkan situasi pertempuran. Chen Xuan sedikit malu dan pura-pura tidak mengerti. Situasi pertempuran apa? Zhang Yuting langsung panik. Situasi pertempuran apa? Aku memintamu untuk melancarkan serangan umum kemarin. Jangan bilang kau kabur lagi. Wajah Chen Xuan langsung memerah. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Sambil berbicara, dia buru-buru bangkit dan bersiap melarikan diri. Namun, Zhang Yuting menghalangi jalannya. Cepat dan katakan yang sebenarnya. Langkah apa yang sudah kau tempuh? Chen Xuan ingin melarikan diri beberapa kali, tetapi dihentikan olehnya. Ia langsung marah besar karena malu. Apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Apakah kamu puas sekarang? Zhang Yuting menutup mulutnya tak percaya. Jadi kalian berdua sudah. Bukankah ini terlalu cepat? Chen Xuan memelototinya dengan marah. Bukankah kau menyuruhku memanfaatkan waktu dan melancarkan serangan umum? Tapi aku tidak memintamu untuk mengikutinya secepat itu. Iya, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Zhang Yuting duduk di mejanya tanpa daya. Apa maksudmu selesai? Chen Xuan menatapnya dengan bingung. Jika seorang wanita terlalu mudah didapatkan, pria seringkali tidak tahu bagaimana menghargainya, kata Zhang Yuting dengan nada berpengalaman. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Xuan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Zhang Yuting mendesah. Karena kita sudah memasuki sarang harimau, kita hanya bisa memperbaiki kandang setelah dombanya hilang. Chen Xuan tanpa sadar melirik ke bawah, apakah masih ada waktu? Zhang Yuting menepuk dahinya. Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kau harus memperhatikan strategimu selanjutnya. Strategi apa? Saya tidak mengerti. Zhang Yuting terdiam dan duduk bersila di meja. Maksudku, saat kamu bersamanya, rayulah dia saat kamu sedang tidak ada kegiatan. Sebelum dia tidur, telepon dia untuk mengucapkan, selamat malam, atau ingatkan dia untuk membawa payung saat berangin atau hujan. Kemudian, lalu, ketika dia sudah terbiasa dengan keberadaanmu,
kamu akan mulai menjauhinya. Apa? Kenapa? Bodoh. Itu untuk memberinya perasaan bahwa dia bisa melihatnya tapi tidak bisa menyentuhnya, sehingga hatinya akan menderita. Kemudian, lalu, saat dia marah padamu, tiba-tiba kau muncul di hadapannya. Dia pasti akan menyayangimu. Setelah Chen Xuan mendengar ini, dia merasa terkejut. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu belum pernah pacaran sebelumnya. Kok kamu tahu banyak? Ekspresi puas Zhang Yuting membeku. Aku membacanya di buku. Itu buku itu, 36 Strategi Cinta. Chen Xuan langsung tertawa. Jadi kamu cuma ngomong di atas kertas. Berani-beraninya kamu ngajarin aku. Zhang Yuting cemas. Begitulah yang diajarkan buku. Jika Anda mengikuti strategi di buku, itu jelas tidak salah. Chen Xuan hendak mengatakan sesuatu lainnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Ye Feng. Chen Xuan hendak menjawab. Zhang Yuting tiba-tiba menyambar ponselnya. Presiden Chen akan mentraktir klien yang sangat penting malam ini. Dia sedang tidak ada waktu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Chen Xuan langsung panik. Kamu lagi ngapain? Klien mana? Ini telepon dari Xiao Feng. Kenapa kamu tutup teleponnya? Itulah strateginya, kata Zhang Yuting sambil tersenyum puas. Kita ingin dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasanya seperti ada 100 cakar yang mencakar hatinya. Chen Xuan sedikit khawatir. Apakah dia akan marah? Zhang Yuting mendengus. Marah? Kenapa dia harus marah? Apa kau tidak dengar dia memanggilmu tadi? Chen Xuan menggaruk kepalanya. Kak Xuan, ada apa? Dia selalu memanggilku begitu. Kakak Xuan, kalau dia benar-benar menganggapmu pacarnya, apa dia akan memanggilmu begitu? Pacar-pacar lain akan saling memanggil Baoer, sayang, suami, istri, dan sebagainya. Siapa yang akan memanggil satu sama lain kakak? Sepertinya, itu masuk akal. Dengarkan saja aku. Biarkan dia beberapa hari dan biarkan dia merenungkan dirinya sendiri, kata Zhang Yuting sambil mengembalikan ponselnya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo makan. Chen Xuan dengan senang hati menerima sarannya. Dia segera memegang lengannya dan bersiap untuk pergi keluar untuk makan malam. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Feng telah mengunggah sebuah postingan di momennya. Aku tidak ada kegiatan malam ini. Siapa wanita cantik yang mau makan malam denganku? Terlebih lagi, dia menemukan banyak teman bersama mereka yang menyukai pesan ini. Di antara mereka ada wanita cantik seperti Su Men, Qi Yumin, dan Lin Qianqian. Yuting, makanlah sendiri. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu, kata Chen Xuan sambil berlari keluar dengan panik. Zhang Yuting tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah rumahnya terbakar? Namun saat dia membuka Moments-nya, dia melihat postingan yang dikirim Ye Feng. Dia langsung mengerti. Dia mungkin takut Ye Feng akan makan malam dengan wanita lain. Oleh karena itu, dia bergegas melindungi makanannya. Dia telah membuang begitu banyak air liur barusan untuk mengajari Chen Xuan cara menaklukkan seorang pria. Tidak mudah baginya untuk melihat hasilnya. Dia tidak menyangka Ye Feng hanya akan memposting di Moments miliknya, dan semua usahanya sebelumnya menjadi sia-sia. Tampaknya wanita ini sudah dicengkeram dengan sangat erat. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman lelaki bau itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.